Ini kalau kalian gak mau, lu bisa konten kayak gini ya. Konten yang berpotensi mendapatkan uang yang banyak, bahkan satu bulan itu 100 juta insya Allah bisa dapat, bahkan lebih dari itu ya. Karena ini viewsnya juga gede-gede banget. Oke, jadi di sini salah satu niche yang insya Allah profitable adalah komedi. Dan komedi itu ada banyak, salah satunya kayak gini. Ya bisa kalian lihat di sini, ini punya si San, Pixman aja. Ya tapi di sini kalian tinggal saring-saring aja. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Kalian insya Allah ngerti lah. Yang melanggar syariat tidak usah diambil. Yang tidak melanggar, kalau kalian mau silakan ambil aja. Oke, di sini langsung aja kita bedah tipis-tipis lah. Jadi di sini dia bahas yang viral-viral nih kayak gini. Jadi jokes-jokesnya kayak Habib gitu segala macem lah. Dibuat jokes. Terus dapat duitnya gimana? Di awal-awal yang penting kita konten dulu. Terus nanti kalau misalkan followersnya udah banyak nih, dia kan udah 134. Ya kan, udah 134.000 followers. Coba kita lihat di sini dia monetisasinya dulu kayak gimana ya. Kalau kita lihat yang ini, ntar kita lihat satu-satu. Oh, dia ngendorse ya. Dia endorse itu bisa jemputnya ini apa nih? WhatsApp, nggak tahu nih link apa nih. Tapi di sini dia bisa mana ya? Kayaknya ada Saweria juga di sini, mana di sini. Ini bisa di Saweria nih. Monetisasinya orang-orang bisa nyawer dia di sini. Ya. Terus di sini kalian bisa endorse juga. Kayak misalkan Tokopedia, Shopee, atau brand-brand yang lainnya. Gimana caranya? Gak usah malu, tinggal chat aja. Tinggal DM aja mereka. Kalian cari aja Tokopedia kayak gini ya. Nanti kalian DM-in aja. Atau gimana caranya supaya mereka itu tuh notice Instagram kita. Terus kita tawarin ke dia. Kak, aku mau nawarin endorse nih. Aku mau kerjasama. Kira-kira bisa apa enggak? Ini red cardku. Kalau nggak ngerti red card, tanya aja ke ChatGPT atau DeepSeek ataupun AI yang lainnya gitu. Nanti kalian bisa kasih template untuk red card kalian ke dia. Dan gak usah muluk-muluk, gak usah mahal-mahal dulu untuk di awal-awal. Berapa kayak misalkan itu untuk per post biasanya beda-beda sih. Tapi kalau temanku itu contohnya Hasan Yahya, tapi beda ya. Kalau si Pixman ini view-nya udah gede banget, parah banget gedenya. Kalau si Hasan kan Hasan Yahya, tak kasih tahu ya. Ini punya temanku, si Hasan Yahya. Kalau untuk waktu itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Kalau yang udah gede kayak Pixman aja, apalagi viewsnya gede ya si Pixman itu, dia ini insya Allah bisa lebih gede lagi. Jadi di sini untuk Instagram kayak gini, monetisasinya adalah yang pertama bisa pakai itu Saweria biar di sawer ya salah satunya. Tapi kayaknya kurang recommended sih. Bisa juga kayak ini nih. Jadi ngasih pertanyaan nanti dijawab. Dan di situ bisa cek di sini nih. Bisa diisi 0 ataupun ini ya bisa dikasih uang gitu. Di sini juga bisa dikasih berapa nih? Priority message. Bisa 10.000, 25, 50, 10, 100.000. Tinggal diisi berapapun. Tapi di sini kayaknya orang-orang pada ngasih kecil-kecil ya. 10.000, tapi ada kayaknya yang nggak bayar gitu tetap dijawab. Jadi untuk yang tadi ntar ya. Jadi di sini yang pertama adalah endorse. Terus yang kedua ini sih bikin tanya jawab kayak yang tadi. Tanya jawab tapi berbayar. Tanya jawab yang lucu-lucu gitu. Terus berbayar. Bisa juga orang ini nanti buat kelas ya. 3 buat kelas ini, kelas konten kreator komedi. Konten kreator komedi kakak. Nah dia kan udah ngerti caranya buat kontennya bagaimana gitu. Tapi ya yang namanya komedi, asalkan kalian tuh sebenarnya orang konten tuh ATM aja sih, amati tiru modifikasi nanti tinggal di upload gitu. Ini lihat ini. Komedi itu biasanya gede-gede banget. Apalagi sekarang itu lagi viral banget untuk masalah Habib atau Gus-Gusan. Aku tidak ngecap semuanya Habib itu buruk ya. Dan semua Gus itu buruk. Enggak. Tapi sekarang banyak banget oknum-oknumnya. Sekarang kelihatan banget gitu loh. Dari sini buat kayak gini nih. Dibuat pencadaan. Terus Gus Akira ini. Bukan Akira sih namanya sih. Beliau tuh namanya Akira itu orang Jepang loh. Gus Jafar ya. Gus Jafar. Ini banyak ini. Tinggal kalian contek-contek aja nih. Kira-kira itu yang pertama endorsement. Endorsement itu bisa dijemput ya. Nyebut endorsement kalian komen atau apa. Tapi sebelumnya mending kayak gini aja. Sebelum kalian mengajukan seperti itu, kalian buat video terlebih dahulu kayak bentuknya endorsement untuk Tokopedia ya kan. Sebagus mungkin gitu kan. Kayak si Jokless ya mana. Nah, ini juga jokes juga nih. Dia pernah ngendorse mana Tokopedia ya mana. Oh, lupa lagi. Pernah kok dia Tokopedia, tapi perlu tak ingatkan di sini. Ini yang namanya orang itu kan pastinya beda-beda ya. Kalau misalkan kalian
full syariat, tapi di sini aku ngajarin kalian full sesuai syariat walaupun lucu. Ya muruah kan beda-beda ya. Kalau kalian pengen ngelucu ya silakan, nge-branding diri kalian pun silakan gitu. Yang penting di situ kita bicaranya masalah halal atau haram gitu. Kalau misalkan halal ya oke, kalau misalkan haram ya jangan gitu. Nanti kalian waktu jemput endorse itu bisa buat video gitu kan, sesuai dengan branding diri kalian, misalkan lucu-lucu, nggak perlu kayak ditampakin Tokopedia, Shopee atau apa gitu. Nah nanti baru di dalamnya kayak mempromosikan Shopee atau Tokopedia. Nah gitu, nanti baru kayak gitu kalian kirimkan ke Instagram, Tokopedia, ataupun Shopee, ataupun yang lainnya sih. Kayak misalkan kalian fokus ke fashion, bisa kayak konten-konten biasa gitu kan. Iya, konten-konten biasa, terus suka pakai baju-baju yang bagus gitu. Nanti biasanya itu bakalan dihubungi sama brand gitu kan. Kalau misalkan nggak dihubungi ya jemput DM, komen, Kak, cek DM. Mau ngajak kerja sama nih, gini. Minimal kalian kalau nggak dapat duit ya dapat baju bagus gitu ya. Tinggal kalian nanti kontennya gimana gitu. Kalau misalkan kayak kreator pakai mic dan segala macamnya gitu, kalian tinggal jemput terus gitu. Nggak harus kalian tuh ditawarin gitu. Kalian harus jemput, harus minta ke mereka gitu. Begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Cuman ya pastinya ada ilmu-ilmu lagi yang lebih mendalam ya di situ. Di situ nanti gimana caranya supaya brand itu tertarik sama kalian. Kalian harus punya kolam terlebih dahulu. Kalian bisa pakai automation kayak ManyChat gitu. Ya untuk misalkan, Kak, misalkan kalau ngendorsi aku harganya sekian, kalian bisa matok sekian. Kelihatannya mahal nih gitu. Tapi di situ bukan di sini dapat saya upload di Instagram, Reels-nya saya upload di Instagram saya. Nanti saya share di saluran Instagram saya. Kemudian saya share di saya broadcast ke 1000 kontak email yang saya punya. Enggak, jadi 3 itu aja mungkin ya. Jadi benefitnya tuh kayak banyak banget gitu. Kalian tinggal jelasin benefitnya apa. Insya Allah itu bakalan deal dengan harga yang kalian pengen. Mungkin kalau misalkan di nego pun ya, di nego nggak terlalu mahal lah. Misalkan 1 juta. Ini 1 juta Kak, gini. View saya sekian harus dijelaskan dengan rinci gitu. Misalkan sebenarnya harganya itu 800.000. Sebenarnya ya sesuai dengan value kalian, tapi kalian ngasih harga 1 juta dulu. Nah nanti setelah misalkan boleh 850 Kak, 900 lah Kak gitu. Ya Kak 900, kalau misal nggak boleh 850 ambil aja. Nah, ambil. Nanti udah kayak gitu. Ya pokoknya di awal-awal kalian kasih murah-murah dulu untuk isi portofolio. Nanti setelah selesai kayak gitu, baru nanti harganya dia naikin dan gitu. Tapi ya itu sih, kalian jangan terlalu idealis menurutku ya. Jadi harus, apalagi masalah uang ya. Kalau misalkan kalian butuh dan kalian mau, ya udah ambil aja gitu. Dikit pun itu uang kok gitu, dan berpenghasilan di internet. Jadi kurang lebih konten kreator tuh kayak gitu ya. Kalau enggak produk digital, produk fisik, affiliate, terus jasa, kelas online ya. Produk digital ada banyak, kelas online, e-book, banyak sih. Kayaknya kalian dengerin kayak gini, ada yang kayak emang bisa gitu ya. Ya insya Allah bisa, asalkan kalian ngerti ilmunya gitu loh. Spill-spillan kayak gini nih sebenarnya udah banyak konten kreator yang ngebikin ya, insya Allah. Bahkan udah banyak yang buat kelasnya. Sebenarnya tanya sendiri tuh mau mulai apa enggak gitu. Ini alhamdulillah penghasilannya ya alhamdulillah 2 digit itu ya, walaupun tidak setiap bulan gitu, tapi sedigit ya insya Allah dapat gitu 1 bulan gitu. Ya semoga lebih banyak lagi dan teman-teman juga dapat banyak, 2 digit atau 3 digit per bulan, atau bahkan lebih dari itu gitu. Tak doain seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi konten kreator tuh kayak gitu, dan monetisasinya seperti itu. Jadi tadi di awal itu aku bahas tentang satu niche aja, tapi sebenarnya banyak banget niche yang insya Allah profitable. Kayak tadi itu ada konten Islami. Kalian bisa monetisasi kayak, oh iya, collab juga bisa ngasilin duit. Kalian bisa nawarin, collab Kak ini sekian 50.000 atau berapa gitu. Jokes atau komedi, 2 konten Islami. Yang ketiga AI, ya. Editing,
Terus editing pakai CapCut atau Canva. Terus desain pakai Canva, editing pakai CapCut. Banyak lah pokoknya. Tinggal dispesifikkan niche ya. Kesehatan ya. Kesehatan, finansial, apalagi ya? Kesehatan, finansial, kecantikan. Kenapa kesehatan? Karena semua orang itu insya Allah pengen sehat. Ya mungkin ada segelintir orang yang pengen sakit gitu ya. Kemudian yang kedua, finansial. Semua orang insya Allah pengen kaya. Tapi mungkin ada segelintir orang yang gak pengen kaya. Tapi kebanyakan orang insya Allah pengen kaya. Kemudian yang ketiga, kecantikan. Bukan kecantikan aja sih, tapi ketampanan ya. Karena setiap orang itu insya Allah pengen, kebanyakan orang pengen cantik dan pengen ganteng. Niche itu tinggal diambil aja. Kesehatan. Kalian bahas aja kesehatan gitu. Kalau misalkan herbal, nanti jualannya apa? Jualan e-book. Kesehatan gitu. Kayak misalkan resep-resep Ustaz Zaidul Akbar dan segala macamnya. Kesehatannya. Bisa niche yang lain juga bisa. Kayak misalnya Kak Mikaela, itu kan bahas tentang apa ahli gizi pilihanmu gitu kan. Bisa lah konten kayak gitu. Terus yang kedua, apa tadi? Finance tuh ini kayaknya kalian bisa cari referensi sendiri ya. Kalau Timothy Ronald itu monetisasinya kelas akademi kripto pun mahal juga ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa ya nggak masalah. Tapi ada finance nih, adalah bisa juga gitu. Nanti untuk monetisasinya itu tuh jual kelas atau e-book. Tapi di sini nih jualan kayak gini, ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya jasa, ujung-ujungnya affiliate, ujung-ujungnya collab. Ya memang kayak gitu, mau gimana lagi? Ujung-ujungnya memang seperti itu konten kreator gitu kan. Kalau misalkan kalian mau ngandelin monetisasi di Instagram, itu menurutku rumit banget, susah banget, perlu NPWP juga kayaknya. Dan penghasilannya pun nggak seberapa, masih gede penghasilan afiliator insya Allah gitu. Kalau misalkan berhasil afiliator itu. Dan kalau misalkan jadi konten kreator terus di affiliate gitu insya Allah juga bagus gitu, duitnya juga banyak. Terus yang ketiga, kecantikan dan ketampanan. Kalian bisa kayak ngendorse produk-produk kecantikan, atau kalian bahas-bahas tentang make up untuk di depan suami supaya cantik seperti apa gitu kan. Nanti buat kelas make up, nanti kayak suplemen supaya ganteng, supaya cantik. Kemudian yang keempat, ini dewasa ya ini ya. Untuk yang keempat itu kayak 18 plus lah ini, supaya kuat di atas ranjang. Ini berarti target marketnya tuh kayak bapak-bapak atau ibu-ibu gitu, yang ya kasus di Indonesia kan aku lupa di sebelah mananya itu. Waktu itu sih udah agak lama, itu ada tingkat perceraiannya itu tinggi banget. Salah satu alasannya adalah karena masalah ranjang, suaminya nggak kuat. Nah kalian bahas itu, tapi yang penting tuh kalian punya kapasitas ngajarin orang itu gimana sih. Kalau misalkan kita nih merasa kayak, aduh aku masih kayak gini, masa mau ngajarin orang. Tipsnya tuh kayak gini, yang penting kalian tuh satu langkah lebih maju daripada orang itu. Jadi kalian nggak perlu harus tahu semuanya baru ngajar, tapi ajarkanlah kepada orang lain sesuatu yang sudah kalian tahu. Dan itu benar ya kalian sampaikan gitu. Tapi yang namanya manusia, kalau misalkan salah ya bakalan salah juga. Tapi ya tetap nanti diklarifikasi, dimana lagi, oh iya gitu benar gitu. Kalau misalkan ada orang yang bilang gitu, gimana sih laki-laki atau perempuan itu omongannya harus bisa dipegang gitu. Loh ya gimana? Yang namanya ilmu itu biasanya atau normalnya akan selalu berkembang. Dan pendapat kita di masa lalu bisa jadi direvisi di masa depan. Kalau misalkan kita kata-kataku kan bisa dipegang. Kalau misalkan aku ganti berarti kata-kataku nggak bisa dipegang. Itu artinya bahwasanya Anda itu tidak belajar. Kalau misalkan mau belajar, kalau misalkan Anda salah, ya udah salah. Oh iya aku salah, aku revisi kayak gini. Dan apakah itu bermasalah? Tidak. Malah itu menandakan bahwasanya orang itu belajar. Jadi gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikutan kelas konten kreatorku, aku bahas dari nol sampai gimana caranya konten kreator dapat puluhan juta dari konten. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Di bawah ini. Mumpung masih diskon 20%. Atau mau ikutan kelas FYP gratis dulu, ya nggak masalah. Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Barakallahu fikum.